Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan mempelajari materi menganalisis kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam pengelolaan bisnis retail. Untuk pertemuan kali ini, kalian apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan agar kita bisa belajar dengan maksimal. Seperti halnya materi Ibu pada pagi hari ini, yaitu tentang analisis kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Marilah kita simak materi Ibu yang akan dipaparkan dalam PPT Ibu pada pagi hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali, masih di pertemuan daring. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan yaitu tentang menerapkan K3LH dalam bisnis retail. Apa yang dimaksud dengan K3? Ternyata K3 itu memiliki pengertian keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan untuk para pekerja, di mana K3 ini juga merupakan ilmu pengetahuan yang penerapannya memiliki upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Mungkin kalian selama ini sering mendengar ada orang-orang yang ketika bekerja mengalami kecelakaan. Maka materi ini sebetulnya adalah untuk menghindari agar kecelakaan tidak terjadi. Selanjutnya disebutkan ada pengertian K3 menurut para ahli. Kalian bisa menyimak pengertian menurut para ahli pada slide kedua. Berikutnya ada fungsi K3, yaitu memiliki sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi, kemudian ada memberikan saran dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Berikutnya ada sebagai pedoman dalam memantau K3 di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran-saran edukasi tentang K3. Kemudian sebagai pedoman ketika kita mengendalikan ada bahaya dan lain-lain itu ya. Kemudian yang berikutnya terakhir sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Untuk tujuan K3 memiliki unsur ingin melindungi dan memelihara K3 bagi pekerja, sehingga apabila kita sehat, apabila kita selamat, maka kinerjanya dapat meningkat. Yang kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan serta kesehatan yang ada di lingkungan orang-orangnya semua dijamin sehat, dijamin selamat. Yang ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. K3 memiliki peran di dalam perusahaan. Yang pertama, masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan, di mana ketika kita sehat, kita selamat, maka akan meningkat pula dalam produksi. Yang kedua, semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Yang ketiga, semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Yang keempat, harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko di mana terjadinya kecelakaan ataupun penyakit akibat bekerja. Materi selanjutnya ada ruang lingkup K3. Ruang lingkupnya apa saja dalam perusahaan? Yaitu yang pertama ada lingkungan kerja itu sendiri. Yang kedua ada alat kerja dan bahan. Yang ketiga ada metode kerja. Baik lingkungan, baik alat kerja maupun metode ini sebetulnya mengacu kepada hal-hal yang harus diperhatikan
oleh perusahaan. Materi selanjutnya ada jenis bahaya dalam K3. Jenis-jenis bahaya dalam ketika kita bekerja, ada bisa bahaya dari kimia, ada juga yang dari unsur fisika, dan ada juga yang dari jenis pekerjaan itu sendiri. Nah, tugas kita apa? Yaitu untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja. Bagaimana cara pencegahannya? Bagaimana kita mengantisipasinya? Maka selain diri sendiri mempersiapkan, perusahaan sudah mengupayakan, yaitu dengan cara apa? Memantau dan mengendalikan kondisi di mana ketika tidak aman. Kemudian upaya mencegah, diadakan pelatihan, kemudian diadakan pendidikan tentang K3 kepada tenaga kerja. Yang berikutnya ada konseling, ada konsultasi di mana bisa bagaimana cara-cara menerapkan K3 secara bersama dengan tenaga kerja lainnya. Berikutnya tentang pengembangan sumber daya ataupun teknologi. Ini juga sama, kita berikan upaya-upaya tersebut untuk meningkatkan diterapkannya K3 di tempat kerja. Berikutnya ada upaya pencegahan di tempat kerja melalui sistem. Sistem manajemennya bagaimana? Yaitu harus memiliki dukungan dari atasan serta adanya pemberian penghargaan apabila mematuhi aturan dan diberikan sanksi apabila yang melanggar dari penerapan K3. Itu tadi penjelasan tentang slide yang Ibu paparkan. Semoga kalian bisa paham dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi paparan materi Ibu yang telah Ibu jelaskan bahwasannya kita sebagai calon tenaga kerja yang nantinya akan bekerja secara maksimal, kita harus sehat, kita juga bekerja harus dalam keadaan yang selamat. Dan tak lupa bahwa usaha yang kita lakukan akan berbanding dengan hasil yang akan kita dapatkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.